pencitraan atau citra diri ini yang sudah terlanjur mengunci masyarakat. Personal branding itu bisa ya? Bahaya sih Mas. Itu bahaya. Udahlah politik dengan santuy, misalnya ada paslon yang begitu. Jadi oke, nggak usah mikir ya. Wow. Terus udah jogetin aja, oke deh nggak apa-apa dikritik ini itu nggak apa-apa, senyumin aja. Bahaya Mas, bahaya Mas. Gitu. Nah, masalahnya ini masyarakat kita yang saya hormati dan sangat cerdas dan kritis berpikir, punya tingkat edukasi yang tinggi. Sorry, tapi pada kenyataannya IQ kita itu kebanyakan lulusannya cuma lulusan SMP. Sorry, koreksi kalau saya salah. Average ya. Dan no, 78 itu high below average. Wow. Terus sedangkan teori psikologi bahwa semakin tinggi IQ seseorang, kita bisa berpikir yang lebih kompleks. Kalau IQ-nya di bawah rata, nggak bisa berpikir rumit. Makanya apa? Perut dikenyangin, disenyumin, dijogetin, kelar Mas. Jadi kita juga, ya. Wah, PR besar buat itu. kita. Ini PR banget Mas, PR banget. Oke. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast. Sahabat Indonesia, tanggal 14 Februari 2024 kita telah melaksanakan pesta demokrasi. Tapi seperti kita tahu, banyak residu dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024, baik sebelum pencoblosan, pada saat pencoblosan sampai sekarang, karena terindikasi terjadinya kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Ini dilakukan oleh banyak pihak. Nah, saya sempat merenung nih, apa sih akibatnya kalau dalam tanda kutip penguasa atau siapapun melakukan kecurangan-kecurangan yang telanjang bisa dilihat oleh masyarakat, apalagi dalam hasil sirekap mudah sekali rekam jejaknya itu dilihat oleh pakar IT tentang kecurangan-kecurangan itu. Nah, saya ingin menyoroti dampaknya terhadap psikologi generasi muda, khususnya milenial muda dan Gen Z, dan mungkin generasi Alpha. Nah, untuk itu saya mengundang seorang psikolog klinis, namanya Raden Ajeng Orisa Sativa. Orisa Sativa itu Dewi Sri. Oh iya. Iya, Padi, Dewi Padi. Saya panggil aja Mbak Oci karena ini sahabat dekat saya. Jadi saya mau minta pencerahan dari Mbak Oci terkait dengan residu-residu yang terjadi pasca Pilpres tahun 2024. Mbak Oci, selamat datang di kanal Anak Bangsa. Selamat sore Mas Rudi. Terima kasih sudah diundang. Jadi saya juga punya kesempatan untuk ikut berbicara ya, demi nasib untuk bangsa menjaga Indonesia lah. Ya, menjaga Indonesia. Jadi sahabat Indonesia, saya minta waktunya beliau itu udah hampir 4 tahun kamu ngantri. 6,5 sih. 6,5. Baik, Mbak Uci. Nah, tadi dalam pembukaan saya katakan ada residu, ada semacam hal-hal yang melukai rasa keadilan masyarakat karena terindikasi kecurangan-kecurangan mulai sebelum pencoblosan, ada politisasi bansos, kemudian ada keberpihakan dalam MK 90 yang telanjang bisa kita lihat begitu gamblang gitu ya. Nah, sebetulnya sebelum saya masuk pada akibatnya kepada generasi muda nih, saya ingin mengolek sedikit ini terkait dengan perilaku presiden yang kita hormati, Pak Jokowi selama ini yang menurut saya sangat tidak terduga, karena saya termasuk pendukung beliau dulu dan saya sempat ada perasaan denial gitu. Mana mungkin Pak Jokowi melakukan hal itu, tapi ternyata dilakukan juga. Hal-hal yang mulai dari MK, politisasi bansos, kemudian keberpihakan yang begitu nyata, inkonsistensi dari presiden yang terlalu sering dilakukan. Pertanyaan saya Mbak, dari segi psikologi klinis nih, apa yang terjadi dengan Pak Jokowi sebetulnya? Wah iya, serem sih sebetulnya Mas, serem ya.
Artinya serem tuh bukan orangnya, kita melihat dinamika perilaku ya. Jadi sebenarnya saya ini seorang psikolog klinis, jadi mungkin saya merasa punya hak untuk memberikan pandangan mengenai dinamika psikologis baik pribadi maupun kelompok orang yang kita sebut sebagai masyarakat. Sebelumnya itu mohon izin dulu Mas Rudi untuk menyampaikan bahwa kita sepakat nih bahwa kita membicarakan hal yang sebetulnya kita sayangkan, yang menjadi benang merahnya adalah kita yakini adanya ketidakberesan dalam sebuah proses di mana terjadinya bukan kecurangan ya, maksudnya ketidakberesan dalam berproses terjadinya sebuah negara, gitu kan gitu. Ya entah itu curang, entah itu ini itu, salah satunya mungkin kecurangan. Saya rasa juga ketidakberesan ini dirasakan oleh semua orang kok, semua kubu. Tetapi ya itu tadi Mas, ada yang santai, ada yang masa bodoh, ada yang ada yang sebetulnya peduli, ada yang pasrah. Yang kita perlu cermati sebelum kita bicara mengenai perubahan sikap dari pemimpin gitu ya. Yang kita perlu cermati sebetulnya adalah bahayanya yang kita sebut secara psikologi itu adanya fenomena deindividuasi. Apa itu artinya? Jadi bahwa kita itu sebagai manusia logikanya harus punya nurani. Itulah yang mohon maaf kita membedakan dengan makhluk hidup yang lainnya, kan gitu. Masalahnya nih kita nggak bicara angka, tapi memang terjadi. Sekarang ini terutama tadi Mas Rudi bilang apa nih dampaknya, tapi sebenarnya bukan dampak ya. Yang terjadi pada generasi anak muda sekarang itu deindividuasi, masa bodoh, tidak punya simpati, apalagi empati. Proses deindividuasi di mana seorang manusia, D itu kan tidak gitu ya, individu ya tidak menjadi manusia. Berarti yang disebut tidak menjadi manusia, salah satu pembedanya adalah tidak punya nurani, tidak punya kritisisasi terhadap kejadian-kejadian, cenderung masa bodoh, ujung-ujungnya masa bodoh. Deindividuasi yang sangat khas kita bisa amati dari misalnya fenomena di medsos sekarang. Mohon maaf, anak-anak tuh mudah untuk membuli temannya, ya kan, malah di video misalnya, malah bukan ditolong, ada kecelakaan di pinggir jalan malah di video, bukannya segera untuk memanggil ambulan dan sebagainya. Itu kita khawatirkan terjadi deindividuasi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam berpolitik pun ini bahaya sekali kalau akhirnya terjadi kalimat ironis dikunci, ya kan, ya udahlah ya siapapun presidennya gini. Apalagi ada kata-kata yang sempat menjadi fenomena umum, udahlah semua yang naik itu sama aja, sama-sama brengseknya. Wah, ini bahaya sekali Mas. Itu jadi deindividuasi ini harus kita perangi bersama. Bagaimana kita menjadi suatu bangsa yang besar kalau kita sebagai warga negaranya tidak punya nurani. Nurani yang terus-menerus akan menunjukkan kita, akan membawa kita kepada sebuah integritas dalam bentuk pikiran maupun perilaku. Ini sekarang tuh integritas tuh seperti kayak bukan emas lagi sih, kayak berlian di tengah apa gitu ya. Kita susah sekali menemukan orang-orang yang dengan konsistensi perilakunya. Ngomong-ngomong soal integritas nih Mas Rudi, ada orang yang berubah dan kemungkinan kita pikir itu adalah seorang pemimpin bangsa, kan gitu. Kenapa bisa berubah? Menurut saya pribadi sih perilakunya memang berubah gitu, stylenya berubah gitu ya. Manuver-manuvernya tuh beda sama ketika orang tersebut memimpin, dan saya mengamati ini semacam ada tindakan-tindakan yang sangat di luar ketentuan-ketentuan gitu ya, baik dalam bernegara maupun secara hukum, dan ini dilakukan secara membabi buta sih kalau kata saya. Ini kan kata saya, ya kan, orang boleh berpendapat. Kenapa bisa terjadi seseorang itu bisa lepas jati dirinya menjadi seolah-olah pribadi yang lain, bahkan kita ini siapa sih sebenarnya gitu ya, kita nggak kenal. Itu sebetulnya dalam psikologi ada yang kita sebut sebagai bencana katastrofik. Jangan-jangan orang tersebut mengalami yang kita sebut sebagai bencana katastrofik. Apa itu? Bencana yang sebetulnya sangat menghancurkan bagi orang itu, baik sisi pikiran, perasaan gitu ya, terutama mental.
Dan saya curiganya itu mungkin adanya karena tekanan yang tiba-tiba atau tekanan yang berlebihan yang terus-menerus sehingga orang ini udah nggak kuat, dia lepas dari kontak realitas. Tekanan itu maksudnya tekanan dari luar dirinya atau mungkin ada satu ambisi yang meledak dari dalam dirinya? Kita bicara ambisi nanti dulu Mas, tapi kalau saya sih mengamati. Itu tekanan dari luar berarti? Ada tekanan dari luar dulu. Yang bisa diamati adalah tekanan dari luar. Mungkin selama ini orang tersebut berusaha untuk tetap menjadi baik. Itu kan diri saya gitu ya, baik, tetap punya integritas. Lama-lama orang capek juga kali Mas. Ada satu trigger yang entah apa gitu ya, mungkin tersinggung harga dirinya, kemudian terganggu egonya, akhirnya ego itu meledak menjadi sesuatu yang tidak bisa dikendalikan dan bisa saja orang tersebut berkembang menjadi monster. Kita tidak bicara orang. Nah, Mbak, sebetulnya kalau dengan analisis seperti ini ya, analisis psikologi ini, sebetulnya sosok yang bersangkutan itu, kalau kita bahasa awam ya, watak aslinya yang sekarang itu atau yang selama ini yang kita ditutup-tutup itu, sehingga pada saat kena trigger langsung berubah menjadi monster dalam tanda kutip. Ini menarik Mas Rudi. Kalau kita lihat perjalanan orang yang mungkin kita bilang dia pernah menjadi pejabat ini di lingkungan yang agak di bawah dan bagus, kemungkinan terus kemudian menjadi pemimpin bangsa dan dia bagus, kemungkinan sih memang itu memang sudah sifat dia. Karena sifat itu tidak susah sih, kalau bertahan lebih dari 10 tahun tuh susah. Nah, sekarang kenapa berubah? Itu sikap. Beda sifat, beda sikap. Nah, jadi yang kemarin itu sifat. Mungkin orang tersebut punya sifat-sifat baik kok. Punya integriti kok, punya loyalty terhadap negara kok. Punya kejujuran kok dalam bertindak. Tapi sekarang sikapnya menjadi berubah sikap. Kalau sikap itu, nah saya curiga sikap ini mungkin karena ambisi. Ada ambisi yang membuat dia, aduh kok nggak tercapai. Nah ini, atau karena yang bersangkutan itu kayak jadi joker, orang baik yang terus-menerus terzolimi. Nah masalah terzolimi ini kan kita nggak tahu, kan masing-masing perspektif bisa berbeda. Nah artinya dia juga capek menjadi orang baik, bisa jadi. Dan mungkin ada tekanan yang mengguncang harga diri, bisa jadi. Tetapi apapun itu bukan pembenaran. Ya, kita sepakat. Itu bahwa ya sikap-sikap yang negatif, apalagi seorang pemimpin, itu bukan pembenaran. Tetapi kalau yang ditanya psikolog, ini yang terjadi Mas, masalahnya itu sangat disayangkan, sangat disayangkan. Kalau bisa lebih bersabar, kalau bisa lebih nggak aur-auran gitu ya, dan bisa lebih berpikir bijaksana bahwa hey, masyarakat itu tergantung role modelnya loh. Selain jadi gini, karakter kita tuh kan terbentuk selain dari tekanan-tekanan lingkungan, pengalaman-pengalaman hidup, tetapi juga dari role model kita. Oh, kita mengidolakan ayah kita. Oh, kita mengidolakan ibu. Itulah jadinya kepribadian kita. Nah, masalahnya salah satunya juga role model itu tidak mesti harus dari keluarga kita, dari pemimpin. Nah, kalau pemimpinnya itu tidak bisa menjalankan pemerintahan dengan baik dan benar, bahaya banget nih, Mas. Mbak, mohon analisis secara psikologi ya. Apakah ada indikasi ya kalau seseorang yang aslinya biasa-biasa saja mempunyai biasa-biasa ini gimana nih Mas? Ada sikap yang baik ya, mempunyai nurani yang normal biasa gitu ya. Menjalankan segala sesuatu sesuai dengan aturan yang benar. Ya. Kemudian dia mengalami suatu kemenangan ya, dalam satu kontestasi apapun ya, pemimpin itu berkali-kali dan tidak pernah merasa kalah. Tidak pernah terkalahkan. Ya. Apakah ini bisa memicu atau men-trigger orang berubah menjadi egonya semakin besar? Menarik. Ya, saya sendiri menghadapi, ini boleh cerita di luar konteks ini, pengalaman saya baru jalan 23 tahun sebagai psikolog. Jadi gini, singkatnya ada seorang anak umur 23 tahun, itu kasus beberapa bulan yang lalu. Singkatnya dia masuk SMP favorit se-Indonesia, se-Jakarta. Kemudian dia dapat undangan SMA favorit negeri se-Jakarta. Kemudian dia otomatis dapat undangan dong untuk kampus teknik negeri terbaik se-Indonesia. Nah, sepertinya dunia milik dia. Tetapi selain memang keberhasilan yang kita dapat dari sisi prestasi,
Jadi sebetulnya ambisi itu seperti pisau bermata dua. Di satu sisi pisau yang ke dalam kita menimbulkan prestasi, pisau yang keluar kita tidak bisa kendalikan bahwa kita ternyata tanpa kita sadari membentuk sikap kita tidak pernah salah, kita tidak pernah kalah. Ketika egonya tersentil, ketika mungkin harga diri, kalau orang yang merasa aku nggak mengganggu harga diri dia, wong saya cuma bercanda, wong saya cuma begini, ini kan sebetulnya hanya bentuk sebagai arahan. Ini menarik, nah, analogi ini pas kayaknya ini. Kalau lo kan saya nggak bermaksud untuk ini kan sebenarnya membangun semangat tim, membangun semangat, tapi masuknya jadi. Ya, jadi secara internal ambisi itu membangun dia motivasi untuk berkarya, tapi secara eksternal dia lupa bahwa ada sifat yang saya tuh nggak pernah merasa kalah loh. Itu saya selalu sampaikan kepada pasien-pasien saya. Karena apa? Ambisi itu muncul dari sikap perfeksionis. Pemimpin itu perfeksionis. Kalau nggak perfeksionis dia nggak mungkin menjadi pemimpin yang baik. Kita bicara pemimpin yang baik ya. Ada yang pemimpin yang ya karena mungkin dapat channel ini itu. Tapi kan orang tuh ada yang dari bawah berjuang, itu dia bisa berprestasi karena punya sifat perfeksionis. Sifat perfeksionis melahirkan prestasi. Masalahnya tadi perfeksionis dan ambisi tadi seperti pisau bermata dua. Nah, ketika akhirnya saya nggak pernah kalah dan nggak pernah salah, wah itu menjadi suatu dan dipuji-puji banyak orang, gitu ya. Sebenarnya nggak dipuji-puji banyak orang juga sih. Kalau menurut saya dalam kondisi seperti ini, yang terjadi adalah dia justru mengambil simpati banyak orang untuk lebih bisa memuji dia. Makanya pepatahnya, kasih saya satu kekuasaan dan sifat asli kita akan keluar. Ternyata kasih kita satu kekuasaan atau kasih kita cobaan, nanti aslinya. Tetapi saya tetap percaya, saya tetap positive thinking bahwa ini sebenarnya sikap. Kita lihat aja seberapa jauh. Kalau memang atau memang sebenarnya ini sebenarnya sifat asli bisa jadi juga sih, gitu. Karena apa? Dalam psikologi kita mengenal adanya basic personality, ada yang namanya traits personality. Ulangi, ada yang namanya basic personality, kepribadian dasar, yang karena genetik. Anak dilahirkan dari 46 kromosom, 23 bapak, 23 ibu, genetik. Ada yang namanya traits, TRAITS, traits personality, kepribadian terbentuk karena lingkungan. Kalau kita bicara mengenai sikap seseorang di tempat kerja, sikap seseorang di dalam dunia dia memimpin pemerintahan, mohon maaf, kita juga nggak boleh GR bahwa itu basic personality. Bisa jadi baik-baiknya itu karena trait, terbentuk karena lingkungan. Contoh, saya seorang perawat, saya aslinya galak, nggak sabaran, nggak suka anak-anak, nggak teliti. Tapi kan karena saya butuh pekerjaan ini gitu Mas Rudi, ya kan? Oh, saya butuh menjadi perawat, ya saya harus baik-baik, harus sopan, harus teliti. Sebenarnya mungkin aslinya enggak, tapi kita tetap bisa berkedok gitu, bertahun-tahun bisa jadi. Tapi kalau ada trigger bisa keluar juga aslinya keluar ya? Iya pasti, karena kan ini hanya traits personality adalah kepribadian terbentuk karena tuntutan lingkungan. Kan dituntut karena sebagai pemimpin kan harus manis-manis. Makanya sebenarnya gini Mas Rudi, yang benar-benar mengerti tentang sifat aslinya orang tersebut adalah istrinya. Benar-benar. Makanya ada pepatah gitu kan. Oh, kalau mau lihat aslinya bapak ya dari ibu istrinya, atau seorang pemimpin perempuan ya dari suaminya. Jangan-jangan juga dipengaruhi juga dari istrinya juga bisa loh. Bisa. Wah, dalam teori psikologi, support system yang paling utama dalam keluarga itu justru bisa menjadi sumber terbesar orang untuk berubah. Dan untuk bisa positif, berubah. Bisa negatif. Iya, untuk berubah. Yang anggap aja tadinya baik menjadi negatif sangat mungkin. Maksudnya nggak negatif kok, terus dimaknai negatif kan itu persoalannya. Gitu. Oke, Mbak, satu lagi gini. Saya jujur saja ini menganalisis beliau karena kita melihat karena kekagetan kita. Bukan hanya saya kira. Semua orang merasa bahwa kaget dengan perubahan sikap yang drastis. Beliau sering sekali akhir-akhir ini kalau kita lihat rekam jejak digital inkonsisten dalam memberikan pendapat dan seolah-olah tidak merasa bersalah. Tidak ada guilty feeling yang tercipta dari beliau gitu. Maaf kayak atau enggak ada. Jadi semuanya dianggap baik-baik saja. Yang kedua, melakukan pengkhianatan. Begini contohnya Mbak.
saya dari awal menjadi seorang Rudy yang sekarang itu dibentuk, dikondisikan, disupport oleh seorang Mbak Oci. Begitu saya sudah jadi, lalu saya lupakan itu semua, seolah menafikan itu semua, hanya gara-gara sifat Mbak Oci yang agak sedikit ketus misalkan. Gitu. Nah, tapi kan logika normal kan nggak boleh begitu. Tidak. Harusnya namanya pemimpin, entah itu ketua PKK, entah itu ketua rohani Islam, rohis, ketua kelas, nggak bisa yang namanya, oh saya melakukan ini karena kamu giniin, nggak bisa. Yang namanya integritas dalam sebuah tindakan tetaplah integritas. Namanya integritas itu kan memegang teguh. Kalau nggak memegang teguh ya jangan mengaku itu integritas dong. Ya kan? Kalau tidak bisa memegang teguh walaupun dicaci maki itu dulu bisa, sekarang kenapa nggak bisa? What's the difference? Ya akan menjadi masuk akal kalau sekarang narasi kita, kecurigaan kita menjadi jangan-jangan ambisi nih. Gitu. Bukan lagi jangan ngomong ini itu deh gitu ya, tekanan ini itu tekanan psikososial. Ya, no. Kalau ada orang bilang tuh alibi sajalah itu ya, karena sebetulnya kalau saya tunggu momen untuk disakiti. Nah, ada kadang Mas Rudy jangan gitu ya. Victim loh ya, nah, gitu. Dan narasi playing victim dalam dunia politik kita itu canggih sekali, Mas. Dan saya potong. Kita ini, bangsa kita ini, mungkin bisa dibuat pencerahan ini. Kita tuh sering bersimpati dengan orang yang merasa terjolimi. Iya. Jadi simpati publik itu memang kadang-kadang orang bersengaja untuk menjadi playing victim itu supaya mendapatkan simpati orang. Oh iya dong, dulu dia diginiin kok. Tapi lupa bahwa orang ini tumbuh dari zero menjadi hero gitu, dari nothing menjadi something kan karena ada tempaan satu lingkungan yang bukan hanya dia, anak dan menantunya. Contohnya begitu. Ini kita mempunyai penyakit seperti itu masyarakat kita ini. Apa yang terjadi sebetulnya? Permakluman yang terjadi seperti ini itu. Iya, itu tadi saya bilang deindividuasi. Oh. Dan kita itu masyarakat, gini, manusia itu hati-hati Mas. Kita ada yang namanya konformitas, teori konformitas. Dalam psikologi itu kita mengenal yang namanya konformitas. Apa itu? Konformitas adalah ikut-ikutan. Oh, hati-hati. Itu simpel kok. Makan apa? Yuk kita makan siang yuk, makan apa? Ini ya oke. Terus sikap ini, makanya sering terjadi geng-gengan pada generasi milenial. Karena ada satu figur yang kuat mempengaruhi yang lainnya. Kita punya konformitas dan itu bahaya sekali, apalagi kalau generasi saat ini, kita bicara generasi milenial adalah generasi yang menurut saya cenderung ya, tidak menjustifikasi, hanya possibility-nya yang sangat masuk akal. Mereka itu tidak punya value atau nilai yang jelas. Dulu aja kita dicekoki dengan Pancasila ya kan, dengan P4-nya sekian belas jam. Dirimu gitu. Generasi X ya? Masih kena itu ya, 16 jam gitu. Mau tidak mau kita jadi tahu, namanya teman sakit ditengok, yang namanya kita harus punya toleransi dalam beragama, bla bla bla. Saya nggak yakin anak-anak milenial sekarang punya value yang cukup baik. Kenapa mereka begitu? Apakah mereka itu melihat contoh di atas atau dalam lingkungan yang kasat mata? Karena kan sekarang era media sosial terbuka, perilaku seseorang itu bisa terbuka, bisa dilihat apapun. Apakah itu mereka ada bentuk apatisme melihat pemimpinnya melakukan segala rupa, lalu akhirnya menimbulkan anak-anak milenial bersikap seperti itu? Iya, apatisme jelas. Makanya tadi saya bilang deindividuasi melahirkan apatisme. Nah, kalau dalam konteks klinis gitu ya, satu peristiwa itu biasanya dilatar belakangi oleh banyak faktor yang kita sebut sebagai multifaktorial. Kenapa Mas Rudy bajunya hitam? Oh, gini dress code kita, satu. Oh, saya suka baju warna hitam, dua. Oh, supaya terlihat lebih elegan, supaya kalau saya beda agak kurusan dikit. Iya, misalnya. Satu tindakan dilatar belakangi oleh sekian banyak peristiwa. Jadi kalau ditanya apakah ini terjadi apatis? Enggak cuma apatis. Mohon maaf, narasi yang sudah dibangun demikian rupa untuk mengunci yang kita sebut sebagai logika berpikir anak muda sekarang. Mereka butuh hiburan, adalah joget-joget. Mereka butuh perut diisi, adalah
bagi-bagi. Itu udah kekunci-kunci sih Mas. Nah makanya kalau memang kita atau Anda menganggap ini tidak benar, ya kita tidak bicara kubu. Kalau memang hati nurani kita masih bisa bicara, masih bisa bergerak, ayo kita perbaiki, dimulai dari diri kita. Setidaknya untuk mengakui saja bahwa ini adalah semua salah. Mulai dari diri kita aja, jangan justru apatisme itu yang menghancurkan. Udahlah biarin aja, minimal kita menyadari aja dulu. Kita kan punya pikiran itu untuk menyadari segala sesuatu loh. Mbak Uci, ada satu hal yang ingin saya tanyakan ya, karena kadang-kadang saya bingung dengan nalar atau pertimbangan teman-teman ini ya. Bukan berarti ini berpihak-pihak A, B, C ya gitu ya. Waktu ada orang bertanya kepada saya, kenapa saya menyikapi berbeda terhadap sosok Pak Prabowo misalkan sebagai contoh. Apakah kalau Pak Prabowo nanti dipasangkan dengan Ganjar Pranowo lalu saya jadi mendukung? Saya bilang bahwa saya konsisten, bahwa saya menolak adanya figur yang tidak sesuai dengan norma-norma kita. Ya. Ada indikasi kekerasan, pelanggaran HAM dan sebagainya. Itu sudah ada jejak digital yang kurang baik. Itu sudah bukan judgement kita loh. Itu kita bisa lihat. Dilihat harusnya. Nah, kenapa kok masyarakat kita begitu permisif ya terhadap hal seperti itu? Sosok itu kalau saya lihat seorang Mbak Oci, gampang sekarang saya buka Google RA Orisha Sativa gampang keluar semua gitu. Nah, apalagi orang yang besar gitu ya, sosok besar. Nah, kenapa ada sikap-sikap permisif yang dari masyarakat itu? Tadi, satu tindakan dilatar belakangi oleh sekian alasan. Satu, saya yakin masyarakat masih punya nurani, tetapi mungkin logical inkonsistensi anak-anak dimainkan. Satu. Kedua, konformitas tadi. Makanya saya sudah bicara satu persatu. Konformitas tadi, logical inkonsistensi, permisivitas, konformitas ikut-ikutan tadi. Dia kan nggak bener, ya udahlah nggak apa-apa. Ya kan, misalnya kemasan-kemasan yang bagus dalam sebuah pencitraan politik itu juga bahaya. Harusnya kalau memang begitu harus diimbangi oleh paslon-paslon yang lain juga. Kita harus punya pandangan yang objektif juga ya. Jadi kalau bahayanya kita anggap salah, tetapi citra diri itu adalah bagaimana Anda memandang saya. Itu citra diri. Ya. Kalau konsep diri adalah bagaimana saya memandang diri saya sendiri. Nah, mungkin sekilas ditanya, Mas Rudi, saya gimana? Oh, orangnya komunikatif, orangnya ceria, orangnya pinter. Itu kan kata Anda. Kalau masalah saya di rumah itu awur-awuran, saya pemarah, itu urusan belakangan. Masalahnya pencitraan atau citra diri ini yang sudah terlanjur mengunci masyarakat. Personal branding itu Bahaya sih Mas. Itu bahaya. Udahlah politik dengan santuy, misalnya ada paslon yang begitu. Jadi oke, nggak usah mikir ya. Wow. Terus udah jogetin aja. Oke deh, nggak apa-apa dikritik ini itu, nggak apa-apa, senyumin aja. Bahaya Mas. Gitu. Nah, masalahnya ini masyarakat kita yang saya hormati dan sangat cerdas dan kritis berpikir, punya tingkat edukasi yang tinggi. Tapi pada kenyataannya IQ kita itu kebanyakan lulusannya cuma lulusan SMP. Koreksi kalau saya salah. Average ya? Dan no, 78 itu below average. Terus sedangkan teori psikologi bahwa semakin tinggi IQ seseorang, kita bisa berpikir yang lebih kompleks. Kalau IQ-nya di bawah rata-rata nggak bisa berpikir rumit. Makanya apa? Perut dikenyangin, disenyumin, dijogetin, kelar Mas. Jadi kita juga ya. Wah, ini PR besar buat kita. Ini PR banget Mas, PR banget. Oke. Jangan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Contekan. Ini nanti dilihat dari kubu lain juga nggak apa-apa. Contekan. Ini menarik kok ini. Berikutnya ini saya harus mengelaborasi lebih dalam lagi nih yang tadi itu. Next dalam event. Yes, for sure. Yang saya ingin tanyakan sekarang, seberapa besar ya collateral damage ya, kerusakan yang terjadi dengan adanya politik kecurangan yang terang benderang terhadap generasi muda ini? Teori gampang lagi dalam psikologi, frustasi, strip, agresi. Kalau kita yang kan tadi
katanya psikolognya kita harus tetap membangun hati nurani, harus tetap berusaha dimulai dari diri sendiri untuk menyadari setidaknya bahwa ini salah. Oke, mereka menyadari, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena semua udah dikunci dengan aparat-aparat misalnya. Saya nggak ngomong siapa, pokoknya dikunci, dibiarkan, dikasih kesenangan, dikasih kekenyangan, akhirnya frustasi, Mas. Karena nilai yang diyakini, integritas yang dimiliki tidak bisa terlaksana. Akhirnya menimbulkan agresi. Mohon maaf, nih kalau psikolog klinis yang ditanya, agresi itu nggak cuma keluar. Kalau keluar, kita pukul-pukul orang, banting barang, ketahuan. Hei, kamu kenapa? Ayo saya tolong. Tapi agresi internal ke dalam, minta maaf. Kita tidak bicara politik. Berapa banyak tingkat bunuh diri? Setiap 4 menit, satu orang bunuh diri. Agresi ke dalam. Ini bahaya sekali. Berapa banyak generasi milenial kita seperti itu. Jadi agresi itu lebih dalam daripada frustasi ya? Agresi lebih dalam daripada frustasi. Anunya. Frustasi menimbulkan agresi. Oh, frustasi menimbulkan agresi. Ya. Oke. Jadi ini bisa terjadi seperti itu? Sekarang gini, kalau kita bicara generasi milenial, di awal kalimat Mas Rudi bilang dampaknya buat generasi Z, generasi milenial. Oke, sekarang saya jawab. Anak-anak sekarang itu sudah berat dengan pelajarannya. Belum dulu ada Kurtilas, kurikulum 2013 susahnya minta ampun. Sekarang kurikulum Merdeka oke lah apapun itu tapi tetap berat. Kurikulum sekarang berat, belum tuntutan orang tua, belum kompleksitas lingkungan, belum lagi tuntutan di media sosial, anak terpapar banyak sampah, ditambah lagi kebingungan soal politik. Gimana nggak agresi? Wow. Yang seharusnya negara melindungi mental masyarakatnya. Ya gitu, dengan mempertontonkan kebaikan-kebaikan dan aturan-aturan yang benar, tapi ditambahin lagi dengan urusan politik yang nggak jelas. Ya udahlah, mau gimana? Ya kalau cuma ya udahlah, kalau sampai menimbulkan agresi gimana? Ini kalau ditanya psikolog serem loh jawabannya, gitu. Fenomena bunuh diri, hati-hati. Dengan memberikan kesenangan, akhirnya kita bisa jadi manja. Ada pihak mungkin yang mengklaim makan gratis. Orang kan ngarep dong. Itu secara psikologis gampang aja. Kalau ngarep, kalau tidak menimbulkan perubahan kepribadian sih nggak apa-apa. Kalau menjadi manja gimana? Kalau menjadi manja terus kemudian tidak mau berusaha bagaimana? Ya, ketergantungan kalau cuma urusan perut. Tapi kalau ketergantungan urusan yang lainnya. Tidak mau mencari pekerjaan, tidak mau struggle terhadap tekanan hidup, kemacetan, keruwetan hidup, tidak struggle terhadap atasan. Dampaknya kompleks ya? Wah, kalau ngomong sama psikolog jangan main-main, Mas. Psikolog banyak sih, nggak cuma saya. Artinya ini cuma ngomongin perut yang digampangkan. Wow, itu bisa merubah kepribadian seseorang dan bahkan masyarakat dengan demikian kompleks. Hati-hati. Ya, Mbak, yang terakhir nih, kalau lihat dari penjelasan singkat tadi tentang akibatnya bagi generasi muda, baik milenial muda maupun Gen Z maupun generasi yang di bawahnya gitu ya, frustasi akan menimbulkan agresi. Ya. Itu pasti. Oke, bisa eksternal, ya. Bisa internal. Sayangnya. Yang paling bahaya internal tadi. Ya. Nah, sekarang sebagai seorang psikolog nih, nah apa nih saran untuk keluarga-keluarga Indonesia yang menyaksikan Mbak Oci sekarang ini untuk menghindari atau setidaknya mereduce dampak yang akan terjadi pada generasi anak-anak kita? Ya, kepada generasi penerus bangsa, entah itu milenial, Gen Z, Gen Alpha, atau kita Gen X ya, tetaplah semangat untuk menciptakan dan mempertahankan value atau nilai hidup yang positif. Apa itu gotong royong, kejujuran, kesabaran, kerja keras, integritas, toleransi, apapun itu harus ditanamkan setidaknya 3 dalam diri kita. Karena apa? Itulah yang membedakan kita versus zombie. Kalau zombie itu hanya panca inderanya yang kerja, mata, kuping, jalan, tapi nggak punya hati nurani, tidak punya value atau nilai hidup. Ajarkan kepada anak-anak kita value atau nilai hidup yang baik. Dengan demikian, itulah yang menjadi barrier positif bahwa wah ada ketidakberesan nih, oh tidak ini. Untuk selanjutnya kita berharap kepada pergerakan dan perjuangan teman-teman yang lain untuk bisa tetap konsistensi
membangun dan menjaga negara ini, tetapi dimulai dari keluarga kita, ciptakanlah value atau nilai hidup yang baik. Oke. Mbak, ada tambahan pertanyaan saya nih, untuk afirmasi aja sebenarnya. Menurut Mbak Oci ya, menumbuh kembangkan empati sosial bagi kita. Saya orang Jawa, dirimu sama gitu. Dulu kita ada ajaran leluhur kita, lek dicubit loro aja nyubit gitu, atau aja jiwit gitu. Jadi kalau kamu dicubit sakit jangan mencubit ya. Itu kan nilai empati sosial yang sangat-sangat sederhana, tapi kan bisa berlaku secara umum dalam perilaku kita. Apakah itu penting dimunculkan untuk anak-anak kita? Saya selalu lebih tertarik dengan suatu pendapat gitu ya, bahwa we not only have to be kind, but we have to be brave juga. Karena kalau jadi orang baik itu jadi dimanfaatkan. Tapi kita juga harus brave dalam arti kata punya sikap, punya keberanian yang positif juga. Berani bersuara juga, berani bertindak, berani untuk different dalam arti kata yang positif gitu. Tapi ada ngomong-ngomong pepatah Jawa, mungkin yang lebih tepat sekarang ngono yo ngono nanging ngojo ngono. Sorry ya, maaf nih buat pemirsa ya, apa Mas terjemahin. Jangan gitu-gitu banget deh. Gitu-gitu tapi jangan gitu amat. Jangan parah-parah banget sampai awur-awuran menimbulkan dampak yang demikian luas. Ayolah, kalau memang tersinggung, kalau memang harga diri terganggu, ayolah. Ada cara-cara yang baik kok. Iya. Ini gitu. Penting sekali. Oci, ini sesi pertama cukup. Saya mohon maaf, saya harus minta sesi berikutnya. Waktumu sibuk banget untuk dalam banyak hal, praktek di sana sini. Dengan senang hati, Mas. Ya, jadi bagi saya ini adalah cara kita untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang sedang terluka. Terluka. Jadi saya kemarin berbicara politik dengan banyak karena jalur saya berbicara politik gitu. Tapi saya harus berpikir bahwa ini harus ada sosial terapi atau psikologi terapi yang bisa menjadi pegangan keluarga. Kalau di kita itu ada keluarga itu kan madrasah kecil, di mana anak ditempa, dididik, dibina, dibentuk gitu. Nah, dari pendapatnya Mbak Oci mudah-mudahan menjadi masukan buat keluarga-keluarga kita. Amin. Saya sangat berharap sekali, Mas. Thank you waktunya. Selamat Next, sore Mas. Harus janji ketemu saya dengan lagi. Senang hati untuk masyarakat kita yang baik dan punya nurani. Baik, terima kasih. Sahabat Indonesia, demikian Raden Ajeng Orisa Sativa atau Mbak Oci, seorang psikolog klinis. Mereka mengatakan psikolog itu mempunyai banyak ilmu untuk banyak suara untuk mendeteksi apa yang terjadi pada lingkungan kita, dan ternyata benar. Ternyata Mbak Oci bisa menjelaskan secara runut, deep dan dalam gitu apa yang terjadi dan fenomena-fenomena ini. Kalau saya kebetulan bukan psikolog, hanya bengong, hanya berpikir kok bisa begitu ya, kok begitu ya, kok begitu. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini ada penjelasan lebih saintifik dari seorang psikolog, dan mudah-mudahan yang paling penting yang tadi disampaikan adalah bagaimana kita mendidik anak-anak kita untuk yang paling penting bisa memilih ini yang benar, ini yang tidak gitu. Jadi karena tidak bisa kita filter lagi semua kejadian di Republik ini. Jadi biarlah mereka tahu inilah yang hitam, inilah yang putih, lalu kita mendevelop seperti yang Mbak Oci sampaikan tadi, kita harus menumbuhkan empati sosial, ada nurani yang selalu diasah, kepekaan sosial juga harus tinggi agar kita tidak menjadi orang yang kelompok hitam tadi. Dan ini penting juga buat bapak-bapak politisi di elit tingkat elit, bahwa apapun yang Anda lakukan itu berdampak yang luar biasa hebat untuk masyarakat Indonesia. Kalau Anda masih mempunyai nurani, bukan zombie seperti Mbak Oci bilang tadi, Anda harusnya berpikir ulang kalau mau melakukan langkah-langkah yang bisa merusak etika dan moral kebangsaan kita, karena itu akan dilihat oleh anak cucu kita, bahkan generasi kita yang sekarang. Itu pendapat saya kutip daripada seorang psikolog klinis, Mbak Orisa Sativa. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Terima kasih.
Kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast selanjutnya. Sampai jumpa.